Quran Review ini sebenarnya pengen menyasar emang anak muda yang emang baru belajar ya bahkan belum kenal Al-Quran bahkan gitu pengennya gitu kan, dan mereka tuh tahu dulu ibaratnya kalau kita kenal sama orang kan harus tahu orang kayak gimana sih orangnya. Mas Fatih ini kayak gimana sih kan, dia orangnya galak orangnya nyebelin apa gimana kayak gitu kan. Ternyata setelah kenal sama kita pengen ngangkat sisi asiknya Al-Quran gitu. Jadi ternyata oh Quran tuh asik ya ternyata ya, Quran itu ternyata relate ya sama kehidupan sehari-hari kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Syamil, apa kabarnya? Kali ini, di kesempatan kali ini, senang sekali bisa menyapa kembali Anda di program Sapa Komunitas. Kali ini kita, Alhamdulillah, saya Muhammad Al-Fatih di sini akan berbincang bersama tamu yang Masya Allah ini jauh-jauh datang dari kota istimewa Yogyakarta, ya. Alhamdulillah, dari tentu saja kedatangan dari sebuah, lebih tepatnya lembaga atau akun Instagram yang followersnya nanti kita tanyain terbaru berapa, ya. Dan kali ini juga insya Allah sahabat Syamil semua, kita barangkali bersama Syamil Quran terkenal dengan Qurannya, terkenal dengan bagaimana mencetak dan menerbitkan Al-Quran, mendistribusikan Al-Quran. Tetapi banyak juga di luar sana yang berperan bagaimana syiar Al-Quran terus disebarluaskan. Salah satunya bagaimana syiar Al-Quran tersebut disebarluaskan di media sosial. Bahkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh generasi milenial atau Gen Z. Sehingga Al-Quran jadi mudah diterima. Atau Al-Quran jadi mudah dimengerti oleh bahasa mereka atau bahasa di media sosial. Nah, ini menariknya kita bersama dengan para pelaku dari yang menghasilkan konten-konten syiar Al-Quran tersebut. Saya langsung saja sebut akunnya, yaitu Quran Review. Nah, barangkali logonya pasti identik dengan orange, ya. Tapi bukan yang seperti jeruk. Nah, kalau nggak salah bulan ya? Iya, bulan. Bulan. Nah, kita langsung sapa dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah. Di sini ada Mas Dida dan juga Mas Cahya dari Quran Review. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Part of Karena di Quran Review nggak cuma kami berdua. Oh iya, betul. Ada banyak teman-teman yang Perwakilan dari Quran Review yang alhamdulillah sedang silaturahim ke Bandung. Nah, kita ingin tanya-tanya seperti apa Quran Review perjalanannya dari awal sampai dengan sekarang. Kalau kita lihat di sini, nah di sini jadi logonya tuh orange ya, bulat. Kemudian bulan dan juga ada angka 17. Apa artinya ya? Kemudian juga nanti kita akan tanyakan. Di sini juga tagline-nya Stay Close with Quran, tagarnya ya. Yeah. Kindly helps you to stay close with Quran. Wah, Masya Allah. Followersnya 389.000. Masya Allah. Itu yang terbaru ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Boleh dicek di Instagramnya sahabat semua. Baik Mas Dida, boleh dikenalkan terlebih dahulu Quran Review kapan berdiri dan dulu sama siapa dan kepikiran apa sih bisa membuat akun Quran Review? Ya. Ceritanya tuh Quran Review berdiri dari tahun 2019, Mas. Sebelum Covid tuh. 2019. Oh, sebelum Covid. Sebelum Covid. Tengah tahun sekitar bulan apa ya? Bulan Juni atau Juli ya. Itu dari salah satu founder kami ya. Namanya Ahza. Awalnya Quran Review itu cuma kayak sekedar catatan kajiannya itu beliau gitu. Jadi beliau dapat kajian, terus pengen share di sosial media gitu. Dulu namanya awalnya bukan Quran Review, namanya Moon 17. Moon 17. Ya, kan tuh logonya Moon, bulan ya, ada 17 ya. Nanti apa makna apa kita tanya sama Cahya. umpan lambung. Ya. Udah, Tapi kemudian dari
itu Moon Seventeen itu ternyata banyak peminatnya, banyak yang respon bagus dengan konten-konten Di tahun 2019 itu ya? Iya, kemudian akhirnya kita berubah jadi Quran Review, dan saat itu kami juga bergabung di komunitas startup. Dengan Jadi gabung. ada komunitas 1000 startup, kami masuk ke sana, ada program inkubator di sana, inkubasi. Selama kurang lebih setahun kami belajar gimana cara lebih ngembangin personal brandingnya, ngembangin bisnis secara keseluruhannya gitu kan. Kami banyak belajar di sana, dan sampai sekarang alhamdulillah kami mulai berkembang, mulai ada produk buku, dan juga sama-sama Syamil untuk bikin mushaf custom, dan yang paling rutin kami bikin event online tiap hari Senin yang namanya Monday Gate. Monday Date. Monday Date. Oh, Masya Allah. Itu rutin ya? Rutin. Terus mungkin langsung ini arti dari makna dua-duanya. Jadi sekaligus menguji apakah benar. Enggak bercanda. Mas saya boleh jelasin Mas saya gimana? Ya, sejalan sama yang diomongin Mas Dido, bahwasanya dulu ini awalnya nggak langsung bicara tentang tadabbur Quran dan lain sebagainya. Ini cuma sekedar ada orang pengen share catatan kajiannya dan lain sebagainya. Nggak expect bakalan sampai sejauh ini. Ya, kenapa Moon 17, kenapa bulan 17? Kita ngomong soal Quran, Syamil pasti lebih tahu tentang Quran. Bagaimana Quran ini untuk beberapa orang ya, dulu ya, bahkan hampir semua orang menganggap Quran ini seperti benda pusaka yang hanya boleh disentuh atau boleh didalami oleh orang-orang tertentu saja. Iya. Ya kan, kayak Quran ini ada gap yang sangat jauh dari orang-orang gitu. Quran ini berat, Quran ini wah pokoknya sesuatu yang asing dan ya itulah disakralkan. Tapi jadinya ada gap. Sedangkan Moon 17 ini diambil dari surat Al-Qamar ayat 17. Yang ayatnya adalah Ya takut salah saya monggo gitu. ya, nanti editor bisa ditampilkan lah ya. biar teman-teman bisa baca maksud dari Al-Qamar 17 itu apa. Di situ Allah bilang bahwasanya Quran itu mudah, dimudahkan malahan, bukan mudah. Yang 4 kali itu ya, pengulangannya ya. Betul. Tapi kenapa pada kenyataannya masyarakat itu menganggap Quran itu susah, sulit. Gitu. Nggak cuma hanya sekedar faktor membacanya, tapi memahaminya sulit. Kenapa bisa seperti itu? Nah, akhirnya mulailah para founder-founder itu untuk memulai dengan syiarnya lewat Instagram. Mulai merubah dari Moon 17 ke Quran Review itu kapan? Awal udah langsung sih Mas, awal berubah nggak lama sih, masih di tahun yang sama kita langsung berubah jadi Moon Atas Quran diskusi dengan para setelah kita founder. gabung dari startupnya itu. Jadi Ada rekomendasi. punya brand sendiri gitu ya. Betul. Masya Allah. Baik. Moon 17 ternyata surat Al-Qamar ayat 17. Itu sebuah kata sandi ya, maksudnya itu gak kepikiran sih juga apa ini. Apakah 17 tanggal 17 Terbentuknya Ramadan, Nuzulul Quran kan? bisa aja, orang bisa punya perspektifnya masing-masing kan. Untung udah selesai pilpresnya ya. Baik. Nah, apa sih yang dihadirkan konten-konten yang saya pribadi juga gampang dicerna gitu ya. Bahkan sempat beberapa sebelumnya karena dengan kehadiran AI ya. Jadi dan yang menjadi ciri khas lah, boleh dijelaskan dulu yang menjadi ciri khas dari Quran Review karosel. Kemudian bagi saya ya sebagai yang menemukan akun Quran Review begitu. Kemudian juga tadi mudah dicerna dan sebagainya. Boleh dijelaskan apa yang memang dari Quran Review sendiri melihat mungkin setelah proses juga riset begitu ya, dapat insight ternyata ini yang menjadi ciri khas Quran Review dan banyak peminatnya di media sosial. Baik. Kalau di teori komunikasi itu namanya komunikasi spiral ya. Jadi kita tuh kalau mau bicara sama orang sesuai dengan kapasitasnya gitu. Nah, Quran Review ini sebenarnya pengen menyasar emang anak muda yang emang baru belajar ya, bahkan belum kenal Al-Quran bahkan gitu pengennya gitu kan. Dan mereka tuh tahu dulu, ibaratnya kalau kita kenal sama orang kan harus
tahu orangnya kayak gimana sih orangnya. Mas Fatih ini kayak gimana sih kan, dia orangnya galak, orangnya nyebelin apa gimana kayak gitu kan. Ternyata setelah kenal sama kita pengen ngangkat sisi asiknya Al-Quran gitu. Jadi ternyata Quran tuh asik ya ternyata ya. Quran itu ternyata relate ya sama kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, makanya kita sering koneksin sama hal yang lebih viral gitu kan. Kita coba sangkutkan dengan Al-Quran dan mereka paling enggak ternyata Quran tuh di kehidupan kita sehari-hari loh, asik loh gitu. Sama film, sama anime gitu kan. Iya, ada anime. Iya, ada gitu. Jadi memang kita harus sesuai dengan kapasitas orang-orang itu, dan harapannya emang dari Quran review orang-orang bisa kenal dulu sama Quran dan bisa lanjut belajar ke ustadz-ustadz yang memang lebih mumpuni lagi ilmunya. Gitu. Baik. Karena kan tadi ada di Mandaidet, berarti untuk siapa saja itu? Untuk semua kalangan sebenarnya. Semua kalangan ya. Jadi nggak ada pengklasifikasikan followers nggak ya? Oh, nggak ada. Saya tebak mungkin mengambil kata review juga agar sesuai relate dengan anak muda ya. Betul. Kan misalnya HP yang nge-review gitu ya. Tapi kalau ini kan Quran, maksudnya mereview itu bukan kita pasti harus yakin memilih Quran itu sebagai kitab suci kita, pedoman kita, petunjuk kita. Tapi reviewnya lebih ke review tafsirnya, tadabbur Al-Qur'annya. Jadi bukan untuk memilih mana kitab yang paling baik, ini yang paling baik Al-Qur'an memang benar satu ya, Mas ya. Maksudnya kan review itu orang kan pilih unboxing kan. Cocok nih kan, bukan itu kan. Berarti ini lebih ke mereview isi-isi kandungan Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah diterima. Baik. Dalam proses pembuatan konten, apa yang menjadi maksudnya prosesnya seperti apa? Mas Cahya mungkin boleh cerita Mas di sana. Sebenarnya tadi pas jenengan bilang tentang kok Quran review bisa ya membuat bahasa semudah itu, seringan itu. Tapi sebenarnya waktu kami di internal itu sendiri tidak pernah merasa itu gitu. Maksudnya dalam tanda kutip gini, kita tuh selalu yakin bahwasanya tidak cuma hanya tentang kami gitu, tapi tentang kalian yang baca itu juga dilembutkan hatinya sama Allah. Kalian berbesar hati, berlapang dada untuk baca, itu pasti beda. Orang yang cuma sekedar baca sama orang yang memang niat untuk membaca, untuk pengen tahu, itu kan pasti beda ya. Jadi ini bukan tentang Quran review bagaimana mengkontenkannya, tapi juga para followers ini luar biasa gitu. Mereka menyediakan hatinya untuk baca, dan akhirnya pada setiap bacaan, pada setiap slide-nya mereka kan komen-komennya, wah nyentuh banget. Justru dari Quran review sendiri nggak menyangka, emang bukan nggak menyangka, lebih ke bukan self proclaim tuh. Oh kami tuh kalau bikin konten tuh gini. Tapi itu juga ada faktor bagaimana Allah melembutkan hati para pembaca gitu. Gitu dan. Masya Allah. Jadi hampir bisa dipastikan 300-an, hampir 400-an followers ini memang mereka benar-benar tertarik. Betul. Sudah sudi mau membaca juga, itu merupakan sebuah usaha, dan memang Allah mentakdirkan mereka ya untuk bisa melembutkan hati. Masya Allah. Kalian luar biasa. Baik. Ada boleh cerita program-program apa saja untuk followers? Kalau program-programnya kami rutinnya itu ada namanya Monday Date tadi ya. Jadi tiap Senin malam kita bahasnya reflection Al-Quran gitu. Dan ini sebenarnya kami juga pengen merubah stigma negatif dari hari Senin ya. Kan banyak orang yang I hate Monday gitu. Senin lagi. Terus sekarang ini Senin ditunggu-tunggu nih sama Pak follower Quran review. Kapan nih Monday? Jadi pengen gara-gara Senin. Bahkan ditunggu-tunggu. Iya, ditunggu-tunggu. Nah, nanti editor bisa nyari di komen-komen Quran review tuh. Gitu. Jadi udah pengen Senin lagi nih, selesai Senin gitu. Setiap pertemuan berapa traffic pengunjung biasanya? Yang daftar bisa sampai 1000-an. Oh, daftar dulu ya? Daftar. Tapi ya yang hadir bisa 700-an orang. Masya Allah, luar biasa. 700 bukan hal yang sedikit. Lagi online. Zoom atau YouTube? Zoom dan YouTube ya. Oh, Masya Allah. 700 tuh yang di Zoom? Ya, Zoom sama gabungan ya sama YouTube. Gabungan ya? Kadang-kadang kita buka juga untuk YouTube-nya, kita buka buat publik gitu umum ya. Jadi sampai ribuan dia yang nonton kadang-kadang.
Oh, jadi khusus yang daftar. Bisa di Zoom kan, bisa apa namanya, ngobrol secara Interaktif, ya. interaktif ya. Masya Allah. Itu yang pertama tentang Mandedet. Oke, selanjutnya kami ada juga namanya program Al-Kahfi Chat. Al-Kahfi Chat. Iya. Apa ini, Mas? Habis ini kita lagi ikhtiar coba untuk reminder follower Quran review dengan chat WhatsApp gitu. Tadabbur surat Al-Kahfi juga gitu. Tujuannya biar ya mereka baca Al-Kahfi gitu kan tiap hari Jumat. Sekaligus nggak cuma baca aja, bisa tahu maknanya juga gitu. Tadabburnya kayak gimana sih, reflection kayak gimana sih Al-Kahfi. Ngingetin plus ngasih konten itu. Iya, jangan cuma dibaca aja kan, rutin tuh Rasulullah udah apa namanya merekomendasikan gitu kan untuk bisa baca surat Al-Kahfi tiap hari Jumatnya. Nah, jadi kita nggak tahu lah maknanya juga gitu, tadabburnya gitu. Masya Allah. Al-Kahfi Chat. Terus ada lagi? Sama mungkin terakhir kita buku-buku ya di Quran Review sih, kita Buku-buku? ada 4 buku alhamdulillah. Yang pertama 30 Days Make It Better, yang kedua itu yang Your Love ya, Your Love. Kemudian yang ketiga itu adalah Mandep's Book, judulnya Trikul. Yang terakhir ada 30 Nights Make It Closer. Ini surah Al-Mulk kalau yang terakhir. Kelima bisa di spoilerin nggak? Tunggu aja berarti. Isinya boleh cerita tentang apa aja buku-buku itu, Mas Cahya? Ya, terima kasih atas umpannya ya. Untung saya nggak offset, masih bisa nerima. Jadi yang memang Quran Review ini merespon orang yang, wah ini kayaknya followers Quran Review suka baca nih, karena dari konten-konten Quran Review yang bisa Mas tahu juga carousel kan, dan itu kan banyak kan bacanya. Oh ya udah, terbitin buku. Nah buku yang pertama adalah 30 Days Make It Better, sesuai namanya, 30 hari menjadi lebih baik. Kalau kata Mas Ahza itu ya, kita itu nggak dituntut, kan ada good, better, best. Sama Allah itu kita nggak dituntut best sih sebenarnya. Kita jadi orang yang terbaik itu enggak. Sesimpel kamu lebih baik dari hari kemarin, lebih baik dari sebelumnya. Kan ada standar utama, ada standar minimal gitu kan. Kalau misalkan pun nggak sampai ke sini, ya udah setidaknya lebih baik. Makanya 30 days make it better. Jadi harapannya setiap hari dalam 30 hari ke depan itu lebih baik. Secara teknis isinya itu tadabbur, reflection dari setiap ayat yang mewakili setiap juz. Pilihan Quran Review. Pilihan Quran. Yang berkaitan dengan 30 days itu ya, make it better itu ya. Kemudian buku kedua Your Love. Your Love itu kerjasama ya Mas. Kerjasama sama salah satu penerbit untuk biar Quran Review ini semakin dikenal lagi karena penyebarannya bisa semakin luas. Kemudian isinya pun tentang Allah mencintaimu tanpa apa? Tanpa. Bukan. Apa sih tagline-nya Mas Angga itu? Nah, ini di skip ya editor. Jadi lu juga bahas kata rahmah. Iya betul. Dalam Al-Quran. Kata love. Rahmah udah banyak banget sebutin, tapi maknanya beda-beda sebenarnya tiap sebutin itu. Iya, jadi ada rahmah. Apa banyak. Jadi perspektifnya itu dari situ. Itu yang Pendekatannya lewat bahasa. buku kedua. Buku ketiga? Buku ketiga itu tentang, ini yang paling menarik sebenarnya, Mandate Books. Jadi ini kalau dilihat dari nama, Mandate kan sebelumnya udah dibahas Mas tidak? Sebuah program yang diadakan setiap Senin, Reflection Quran dari Anas sampai sekarang udah Asyam. Ada di belakang. Yes. Ya. Ditambahin books. Jadi sebenarnya ini adalah cara baru menikmati Mandate. Kalau yang sebelumnya adalah kita ngobrol lewat Zoom dan lain sebagainya via audio dan visual, kalau ini ya benar-benar verbal gitu. Kita ngerasain deep-nya, kita ngambil trikul ya dari Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbin Nas, sama Qul A'udzu Birabbil Falaq, itu kita jadikan sebuah buku. Iya. Dan yang terakhir. Ya, mungkin sedikit tambah. Kul tiap ayat tuh beda-beda tuh kulnya. Kulnya yang Anas, Al-Ikhlas sama Al-Falaq tuh beda-beda loh maknanya sebenarnya gitu. Bukan hanya sekedar kul katakan lah. Iya, tapi konteksnya di situ apa gitu ya. Betul. Padahal ini adalah sebuah surat yang favorit kita kan. Kalau sholat kan ya. Tinggal pilih aja kul yang mana nih. Bahkan kalau di Jogja itu biasanya makmunya kul huwaile. Orang Jogja pasti tahu itu. Biar cepet tuh. Padahal trikul ini deep banget. Walaupun
secara kalau kasat mata ayatnya dikit ya. Hmm. Padahal itu kalau kata orang Jawa jerune pol, sangat-sangat dalam. Deep banget ya. Nah, kalau mau tahu seberapa dalamnya bisa berenang di bukunya Quran Review yang ketiga. Oh. Mandat Books. Buku keempat tadi Buku apa? keempat yang terakhir adalah 30 30 Nights. Ini sequelnya 30 Days. Oh, ini 13 30 Nights 13. Make It Closer. 30 juga. 30 juga. 30 night, tapi night, oh. Nah, ini bicara tentang Rasulullah pernah menganjurkan bahwasanya sebelum tidur kita baca surat Al-Mulk agar kita terhindar dari azab kubur dan lain sebagainya, kita terlindungi. Cuman ternyata nggak cuma dibaca, kita jadi sahabatnya Al-Mulk. Oh. Nah, gimana kita bisa jadi sahabatnya kalau bahkan kita mengenal aja nggak, cuman sekedar baca, cuman sekedar tahu. Allah. Nah, cara jadi sahabat adalah ya dengan berkenalan, berinteraksi dengan Al-Mulk. Makanya buku-bukunya Quran Review itu selalu ada interaksinya. Masya Allah. Jadi kita bisa setelah membaca itu di halaman setiap subbahasan itu ada nulis reflection atau nulis kalau di Al-Mulk itu kita nulis surat wasiat. Oh, Ya. Karena kan kita nggak tahu nih habis baca ayat Al-Mulk besok masih hidup Bisa atau bangun lagi nggak nih saat tidur? keren banget. pokoknya interaksi di buku-bukunya Quran itu menarik. Jadi nanti teman-teman bisa baca lebih jauh karena aku nggak mau spoiler kan. Itu kan Yeah. bagian dari apa ya? Experience-nya. Experience dari baca bukunya. Masya Allah. Mendengarkan cerita dari Mas Cahya aja, saya juga jadi wah, gitu ya. Maksudnya ini memang yang Quran itu ternyata mudah ya. Ketika Mas Cahya, Mas Dida tadi menceritakan, oh ternyata lewat Quran Review wasilahnya, syariatnya, ternyata Quran itu mudah. Dan insya Allah kemudahan-kemudahan itu dibantu juga dengan Quran Review. Plus kalau lagi baca, kalau mau baca Quran juga pakai mushafnya Syamil Quran. Kalau mau misalkan mendalami, menyelami Al-Qurannya, ada dibantu dengan Quran Review, dengan konten-kontennya yang ada di Instagram aja ya, dan di YouTube. Ikut kajian setiap jam berapa? Muhammad Jam itu. 8 malam. Jam 8 malam sampai Udah 10. jam 10. Wow. Berarti dengan interaksi itu ya? Iya. Sudah dengan interaksi, Masya Allah. Wah, apa harapan ke depan? Karena kita singkat saja nih perbincangan kita. Rencana-rencana ke depan dan ya mimpi-mimpi ke depan Quran Review. Harapannya Quran Review ya cuma satu ya, kami pengen benar-benar bisa lebih buat orang-orang dekat sama Quran, stay close to Quran. Dari Oh iya, setiap kalangan, stay sesuai close dengan to Quran tagline ini ya. kami, iya. Itu aja sih sebenarnya. Dan ya terutama anak muda sih yang kami incar juga harapannya. Biar anak muda kita tuh ya semuanya punya Quran dalam hati mereka. Mungkin Monggo. program Mas Dida. Oh program, ada program apa ke depan? Ya, program paling terbaru nih kami rencananya ada ya sama-sama Syamil juga dan Dompet Duafa. Kami mau ada program memuliakan Al-Quran. Gitu. Jadi untuk Al-Quran yang sudah senja ya, sudah rusak, sudah copot tuh halamannya, itu kalau bisa jangan hanya digeletakkan di kardus aja gitu, tolong itu dikirim nanti ke Quran Review, nanti kita sama Dompet juga kita akan coba memuliakan mereka kembali gitu mereka. Ya. Masya Allah. Di program memuliakan Quran. Quran, iya. Dari Mas Cahya boleh? Ya sebenarnya udah dibahas Mas Dida semua ya. Mungkin tambahannya insya Allah akan ada beberapa event ke depan dari Quran Review. Yang paling dekat adalah Feel Your Salah. Tapi nggak tahu ini tayangnya kapan ya. Tapi nanti bisa dicek di Quran Review, itu membahas tentang ya sama. Orang sholat itu kadang cuma baca aja kan. Ya, gimana kita bisa nge-feel lagi dalam sholat. Kemudian kedepannya di Ramadan insya Allah mandatnya yang tadinya setiap minggu atau setiap pekan sekali, kita buat setiap malam. Selama 20 hari. Bulan Ramadan. Dengan tajuknya Menjawab Rindu. Menjawab rindu. 20 hari. 10 hari itikaf berarti. Ya 10 hari full, silahkan reflection masing-masing. sendiri. Wow. Tapi nego lah 30 hari lah. Jadi kan itikafnya juga maksudnya diisi dengan ini ya, dengan kajian mandat dari Quran Review begitu, Insya Allah. Tidak terasa terima kasih banyak Mas Cahya, Mas Dida atas silaturahimnya.
Tadi sudah keliling-keliling di percetakan di sana dengan di dalam rangkaian wisata Quran bersama Syamil Quran. Mudah-mudahan berkah, nanti juga mudah-mudahan sahabat juga bisa berkunjung ke Syamil Quran. Berkah selalu untuk Quran Review. Insya Allah akan ada kolaborasi kita ke depan ya. Amin. Mudah-mudahan Allah lancarkan, permudah, dan juga bisa manfaat insya Allah. Terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sahabat Syamil semua, perbincangan bersama dengan Quran Review. Sahabat yang baru saja mengenal atau baru saja mendengar Quran Review, boleh langsung di Instagram search Quran Review ya. Dan di sana juga boleh diikuti banyak program-program, bahkan juga bisa dibeli buku-bukunya. Betul ya? Betul. Siapa lagi ya? Qurannya juga masih bisa dibeli di sana di Quran Review. Terima kasih banyak. Insya Allah nantikan kembali perbincangan bersama dengan komunitas dan lembaga lainnya bersama Syamil Quran dalam Sapa Komunitas. Saya Muhammad Al-Fatih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.